Bab 243 Tulang Jiwa dari Satu Bentuk Douluo Dalu Sol Len 2. Wang Donger menoleh dan menatapnya kosong. Kemarahan di matanya sangat indah. Apakah kamu begitu percaya padaku? Aku memiliki kepercayaan penuh padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan semua orang. Setelah selesai, dia Yanran sambil tersenyum, dia berjalan menuju Wang Qiuer lagi. Ketika dia datang ke Wang Qiuer, Wang Donger berhenti. Mata Wang Qiuer, yang sedikit meleleh, tiba-tiba membeku lagi, menatap Wang Donger dengan dingin tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Donger juga menatapnya, dan di bawah tatapan semua orang, dia perlahan membungkuk dan benar-benar membungkuk kepada Wang Qiuer seperti itu. Qiuer, maafkan aku. Aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf padamu atas irasionalitas dan bentrokanku sebelumnya denganmu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Hai. Huo Yuhao menarik napas, dan berpikir, Donger, apa yang akan kamu lakukan? Sejak hari pertama dia bertemu Wang Donger, dia tahu betapa bangganya dia di hatinya. Meskipun kebanggaan ini jarang diungkapkan seiring bertambahnya usia, kebanggaan ini masih tertanam dalam di tulangnya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar akan membungkuk dan meminta maaf kepada Wang Qiuer, yang pada awalnya sangat bermusuhan. Bagaimana situasinya? Tentu, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut, tetapi semua orang di Akademi Shrek tidak bisa menahan keterkejutan. Hanya Kai Meier yang mengangguk diam-diam di dalam hatinya, gadis ini memang orang bijak. Wang Qiuer memandang Wang Donger yang membungkuk dan memberi hormat pada dirinya sendiri. Dia juga tercengang dan tertegun. Kemudian dia berkata, "Kamu belum melakukan apapun padaku, dan kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jika kamu menyelamatkannya karena aku, terlebih lagi tidak perlu. Dia menyelamatkanku sekali sebelumnya, aku baru saja mengubah keinginannya." Wang Donger dengan sungguh-sungguh berkata, "Tidak, aku telah menolakmu dalam hatiku. Aku meminta maaf kepadamu karena ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Yuhao. Tentu saja, kamu menyelamatkan hidupnya. Sebagai pacarnya, aku lebih bersyukur. Di masa depan, jika ada tempat yang berguna bagi kami akan menembus api dan air, dan akan melakukan apapun." Wang Qiuer melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, masa lalu sudah berakhir." Aku berkata, dia tidak berhutang apapun padaku. Wang Donger pergi ke sisinya dan memegangi lengannya. Berbisik pelan, "Jika kamu mau mendengarkan, aku bisa menceritakan sebuah cerita tentang aku dan dia, dan kamu akan mengerti mengapa aku memusuhi kamu sebelumnya. Aku akan membantumu kembali beristirahat." Setelah Wang Qiuer ragu-ragu sebentar, dia mengangguk pelan. Kemudian Huo Yuhao menatap kosong ke arah Wang Donger yang mendukung Wang Qiuer dan kembali ke tendanya. Wang Donger bahkan mengikat tirai pintu tenda. Ini. Untuk sementara waktu Huo Yuhao tidak tahu harus berbuat apa. Han Ruoruo tidak tahu kapan harus datang kepadanya, dan berkata dengan senyum rendah, "Bagaimana? Apakah itu gugup? Apakah itu menjengkelkan?" Huo Yuhao tersenyum pahit. Ketegangannya mutlak, tapi ini mengasyikkan, ini benar-benar terlalu besar. Mereka berdua. Han Ruoruo tersenyum dan berkata, "Ini adalah konsekuensi dari belas kasihan di mana-mana." Salah satu Donger tidak puas dan terhubung dengan Qiuer. "Ngomong-ngomong, Donger sangat murah hati. Ketika kami menemukanmu kemarin, kamu sangat bodoh. Berbaring di tanah, tetapi Wang Qiuer berbaring di pangkuan Anda. Pakaiannya hancur berkeping-keping, tetapi mengenakan pakaian Anda. Jika Anda berganti orang lain, Anda mungkin marah. Tapi tahukah Anda apa yang dikatakan Donger?" Huo Yuhao langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. "Donger, bagaimana menurutmu?" Han Ruoruo berkata. Donger berkata, "Dia percaya padamu. Sebenarnya, aku dapat melihat bahwa dia sedih pada saat itu karena cederamu dan karena kamu bersama Wang Qiuer. Aku bisa mengerti penampilannya, dia lebih suka terluka parah untuk menggantikan Wang Qiuer,
dan dia tidak mau dikelilingi oleh wanita lain di saat-saat tersulitmu. Dia pasti sangat sedih, tidak cemburu, tapi tidak berdamai karena tidak bisa membantumu. Mata Huo Yuhao menjadi kental. Donger, Donger, bagaimana aku harus mencintaimu untuk membalas persahabatanmu yang dalam? Han Ruoruo berbisik, hei, kamu tidak benar-benar melakukan apapun untuk mengkhianati Donger, kan? Huo Yuhao segera menggelengkan kepalanya dengan tegas tanpa ragu-ragu, dan berkata, sama sekali tidak, hanya ada Donger di hatiku. Meskipun Wang Qiwer terlihat sangat mirip dengannya, dalam hatiku, Donger adalah Donger dan Qiwer adalah Qiwer. Han Ruoruo tersenyum dan berkata, yo, itu cukup benar. Sepertinya kepercayaan Donger padamu bagus. Bagaimanapun, kamu harus memperlakukan Donger dengan lebih baik, jika tidak, aku tidak akan melepaskannya. Kamu, Donger gadis yang baik, ya. Huo Yuhao mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, seruan terdengar dari tidak jauh. Ini adalah hutan besar Stardo, dan bahaya bisa terjadi kapan saja. Han Ruoruo, yang masih berbicara dengan Huo Yuhao beberapa saat yang lalu, sudah terlempar pada saat berikutnya, dan jatuh ke Li Yongyue dan Mo Xuan di kejauhan. Tidak apa-apa, itu hal yang bagus. Li Yongyue berteriak. Mo Xuan berbalik dengan bersemangat dan berkata, kami menemukan tulang jiwa. Itu benar-benar tulang jiwa, tulang kaki kiri. Dengan itu, dia mengangkat tulang jiwa kaki ungu cerah. Syuk, cahaya ungu tua mengeluarkan cahaya dan bayangan yang menyilaukan di udara. Ternyata Mo Xuan dan Li Yongyue sedang membongkar mayat kera serigala dan membuat daging untuk dua beruang cakar terin emas kecil. Tanpa diduga, fluktuasi kekuatan roh yang kuat ditemukan. Mereka juga elit di halaman dalam Akademi Shrek. Segera bereaksi, mengikuti fluktuasi kekuatan roh, dan dengan cepat menemukan tulang kaki kiri kera serigala ini. Tulang jiwa adalah harta yang sangat langka, dibandingkan dengan cincin jiwa, saya tidak tahu betapa berharganya mereka. Meskipun ketiga kera serigala adalah spesies mutan, mereka masih ada selama lebih dari 10.000 tahun. Meskipun semua tulang roh kecuali tingkat 100.000 tahun hanya memiliki satu kemampuan roh, semakin kuat makhluk roh, semakin kuat tulang roh yang dihasilkan. Nilai dari sepotong tulang roh seperti itu saja tidak dapat dihitung. Kembali ke depan semua orang, Li Yongyue segera menyerahkan tulang jiwa di tangannya ke Kai Meier. Semua orang juga mengalihkan pandangan mereka. Di tulang kaki kiri ini, cahaya ungu hitam samar memancar, dan ada juga kilatan cahaya perak samar di dalamnya. Melihatnya, Huo Yuhao yang paling terkejut, karena dia terkejut menemukan bahwa tulang kaki kiri ini bukanlah atribut gelap. Jangan melihatnya memancarkan warna ungu dan hitam, tapi nyatanya, semakin banyak aura yang dimilikinya termasuk dalam fluktuasi spasial. Dengan kata lain, atribut yang melekat pada tulang kaki kiri ini seharusnya mewarisi atribut spasial ketiga kera serigala. Mengingat kemampuan transfer instan yang mereka tunjukkan, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi tergerak. Jika tulang jiwa ini dilengkapi dengan keterampilan itu. Memikirkan hal ini, hati Huo Yuhao tiba-tiba tergerak dan berkata, di mana dua lainnya? Dua senior, apakah kamu sudah melihatnya? Disinilah dia dan Wang Donger masih muda, jadi tentu saja semua orang adalah seniornya. Li Yongyue dan Mo Xuan segera mengerti apa yang dia maksud. Mereka saling memandang dan berkata, tidak seberuntung itu, bukan? Huo Yuhao berkata dengan penuh arti dan otentik. Keterampilan fusi seni bela diri Trinity. Tanpa perintah Kai Meier, keduanya berteriak hampir bersamaan, dan masing-masing bergegas menuju mayat kera serigala. Salah satunya sudah diledakkan menjadi bentuk setengah hancur oleh Huo Yuhao saat itu. Ya, sebenarnya ada. Li Yongyue adalah orang pertama yang menyampaikan kabar baik. Dia bahkan tidak perlu merencanakan lagi, dia menemukan tulang jiwa kedua di tunggul semak, dan itu masih tulang kaki kirinya, yang terlihat persis sama dengan yang sebelumnya. Setelah beberapa saat,
Mo Xuan juga berteriak dengan penuh semangat. Saya memilikinya di sini juga. Benar-benar hebat. Masih tulang kaki kiri. Setelah beberapa saat, 3 tulang jiwa yang persis sama, memancarkan aura ungu dan hitam serta mengandung cahaya perak, tiba di depan Kai Meier. Melihat 3 tulang roh yang identik ini, Kai Meier diam-diam mengaguminya. Meskipun dia tidak secara samar menebak kemampuan roh yang terkandung dalam 3 tulang roh ini seperti Huo Yu Hao. Tapi ketiga tulang jiwa yang sama persis, bahkan jika mereka digunakan untuk fusi, membuat tulang jiwa baru sangat bagus. 3 bersama, pasti lebih berharga daripada terpisah. Bahkan dia tidak bisa memperkirakan harga ketiga tulang roh ini sekarang. Apalagi tidak perlu ada penilaian. Yu Hao, panggil Kai Meier. Ya, Huo Yu Hao buru-buru setuju pada saat ini, perasaan lemah kembali muncul. Terutama ketika Wang Donger dan Wang Qiwer berada di tenda di sisi lain, mereka sepertinya memata-matai sesuatu, yang membuatnya merasa sedikit lebih tertekan secara psikologis. Di bawah kesulitan, saya merasa lebih lemah. Kai Meier menyerahkan 3 tulang jiwa di depannya dan berkata, singkirkan. Huo Yu Hao tercengang, dan buru-buru berkata, Din Kai, apa yang kamu lakukan? Ini panen semua orang. Bagaimana kamu bisa memberikannya padaku? Kai Meier menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan panen kolektif. Ini milikmu dan Wang Qiwer. Kamu membunuh 3 kera serigala, dan kami tidak campur tangan sama sekali. Huo Yu Hao buru-buru berargumen. Tapi, jika bukan karena perlindungan Anda dan bantuan mitra kami tidak akan masuk jauh ke dalam hutan Stardow. Tentu, Kai Meier menjejalkan 3 tulang jiwa ke tangannya dan berkata, jangan bicarakan ini. Jika bukan karena kamu dan Qiwer kemarin, apa yang akan terjadi adalah hasil akhirnya. Jangan katakan kamu seharusnya diberi penghargaan oleh Akademi. Ketiganya, tulang jiwa harus menjadi milik Anda. Huo Yu Hao berpikir sejenak, dan berkata, menurutmu apakah ini akan berhasil? Dari 3 tulang jiwa ini, aku akan meninggalkan 1 untuk Wang Qiwer. Kami menyumbangkan yang tersisa ke Akademi. Meskipun ketiga tulang roh ini diperoleh olehnya dan Wang Qiwer dengan membunuh 3 kera serigala di bawah bahaya hidup mereka, Huo Yu Hao mengetahui kerugian dari makan sendirian. Zhang Lexuan dan Han Ruoruo lebih baik. Baik Li Yongyue dan Mo Xuan tampak iri saat ini. Kai Meier ragu-ragu sedikit, lalu mengangguk, dan berkata, oke. Kamu simpan dulu, saat kamu kembali ke Akademi. Kamu cukup menyumbang langsung ke Departemen Martial Soul. Kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Oke, Huo Yu Hao berjanji, lalu menyingkirkan ketiga tulang jiwa itu. Kemudian dia makan sesuatu, minum beberapa teguk air, dan kembali ke tenda lagi. Kai Meier telah memutuskan bahwa dia akan memperbaiki di sini selama sehari, dan menunggu Huo Yu Hao dan Wang Qiwer menjadi lebih baik sebelum mereka kembali ke jalan. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan siswa. Selain itu, setelah kejadian sebelumnya, Kai Meier juga sedikit bersemangat untuk kembali ke Akademi, melaporkan situasi dari 3 saudara Master Roh jahat ke tim pengawas Shrek. Anda harus tahu bahwa keberadaan ketiga bersaudara itu merupakan ancaman bagi dunia Master Roh yang tidak terbayangkan. Begitu mereka bisa maju menjadi judul Douluo di masa depan. Ditambah dengan kemampuan mereka untuk mengontrol dan melarang jiwa-jiwa binatang buas, itu kemungkinan akan menjadi bencana di dunia Master Roh. Oleh karena itu, Kai Meier telah memutuskan untuk berpartisipasi penuh dalam operasi ini, mencoba mendapatkan sebanyak mungkin cincin roh yang cocok untuk Huo Yu Hao dan Li Yongyue yang belum memanen cincin roh. Kemudian dengan cepat kembali ke Akademi Shrek. Operasi ini telah menguji siswa cukup dalam. Huo Yu Hao duduk bersila di tenda, jika normal, dia sudah memasuki kondisi meditasi. Tetapi saat ini, Wang Donger belum kembali, jadi dia sangat tidak nyaman. Saya terus berpikir, apa yang akan dikatakan Wang Donger kepada Wang Qiwer? Dan apa yang akan dikatakan Wang Qiwer kepada Wang Donger?
Dalam penghitungannya sebelumnya tentang pertempuran kemarin, poin-poin utamanya benar-benar tersembunyi. Apa yang akan dipikirkan Donger jika Wang Qiwer melewatkan apa yang dia tahu? Dengan emosi yang kacau dan rumit ini, bagaimana dia bisa memasuki kondisi konsentrasi? Sisi lain, di tenda Huo Yuhao, Danau Poseidon dan Shanghai Shenyuan, sungguh indah. Tahukah kamu, saat itu, saya sangat gugup. Wang Donger dengan gamblang menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Huo Yuhao. Wang Qiwer berbaring miring dan menatapnya, jarang berbicara, tetapi mendengarkan dengan sangat serius. Apa yang membuatmu gugup? Wang Qiwer tiba-tiba bertanya. Wang Donger berkata, tidak bisakah kau gugup? Si bodoh itu, aku belum tahu bahwa aku seorang gadis setelah bersamaku selama bertahun-tahun. Jika aku tahu bahwa aku adalah seorang gadis, siapa yang akan menebak apa yang akan dia pikirkan saat itu? Bagaimana jika dia mengira aku telah berbohong padanya sepanjang waktu? Bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Saat itu, ada begitu banyak orang di depanku. Apa aku tidak boleh gugup? Namun, ini benar-benar mengasyikkan. Apa yang terjadi nanti? Kemudian, Wang Donger berbicara tentang pemandangan di Danau Dewa Laut, dan ketika sampai pada poin kunci, Wang Qiwer tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Sekarang kamu tahu, pakaian neon yang kami gunakan awalnya seperti apa penampilanku saat aku dewasa. Dia disebut Dewi Cahaya, dan kamu sangat mirip denganku. Aku khawatir dia hanya mengingat penampilan ini di dalam hatinya, bukan saya pribadi. Oleh karena itu, ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, saya menjadi sangat bermusuhan dengan Anda. Bagaimanapun, Anda bahkan lebih seperti Dewi Cahaya daripada saya. Baru kemarin aku akhirnya menemukan jawabannya. Jika dia menyukaiku hanya karena tampang, apa gunanya suka seperti itu? Dan, jika aku percaya padanya, aku harus percaya padanya. Bukankah sepertinya saya tidak percaya diri? Jadi, saya sangat menyesal, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas keluguan saya sebelumnya. Wang Qiwer menyaksikan tatapan Wang Donger berubah sedikit, mengerutkan kening, matanya terus berfluktuasi, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wang Donger memandangnya dengan serius dan berkata, Qiwer, maukah kau memaafkanku? Meskipun aku tidak tahu mengapa kita terlihat seperti ini, itu selalu seperti takdir. Aku yakin bahwa aku tidak memiliki saudara perempuan yang tinggal di luar. Tapi karena kita seperti itu kelihatannya sangat mirip, bahkan namanya sangat mirip, jadi lebih baik sejajar dengan saudara perempuan di masa depan. Wang Qiwer berkata dengan dingin, tidak perlu, kamu tidak memiliki apapun untuk memaafkanku. Kami juga bukan saudara perempuan. Jika kamu tidak memiliki apa-apa lagi, aku ingin beristirahat. Wang Donger terkejut sejenak, dan dia tidak berharap Wang Qiwer menjadi begitu tidak baik. Dia sudah meminta maaf dengan tulus, tetapi dia tidak berniat menerimanya. Tetapi saat ini, benar-benar tidak ada permusuhan di hatinya terhadap Wang Qiwer. Dia berdiri dan berkata, "Yah, meskipun itu bukan saudara perempuan, kita selalu teman sekelas. Ini adalah sesuatu yang kamu dan aku tidak bisa ubah. Kamu istirahatlah dengan baik dan jaga tubuhmu. Aku akan menjaga Yu Hao. Sekali lagi terima kasih telah menyelamatkannya." Setelah selesai berbicara, sebelum dia bisa membantah, Wang Donger sudah membuka tirai tenda, keluar, dan kemudian dengan hati-hati membantunya menarik tirai dari luar. Melihat tirai tenda yang tertutup, mata Wang Qiwer tiba-tiba menjadi bingung, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan lemah, apakah dia di sini untuk menunjukkan? Apakah dia benar-benar mengira dia miliknya? $117. Tiba-tiba dia mengatakan sebuah angka. Ketika dia mengatakan angka itu, seorang gadis yang selalu begitu kuat, bahkan dingin, berubah merah di bawah matanya, dan air mata mengalir di sekitar matanya. Masih meluncur di wajahnya yang pucat tapi menakjubkan. Di tubuhku sudah ada darahnya. Huo Yuhao, kalian.
Wang Donger keluar dari tenda, tersenyum dan menyapa teman-temannya, lalu datang ke tenda Huo Yuhao. Ketika dia membuka tirai pintu dan masuk, itu kebetulan bertemu dengan tatapan tanya Huo Yuhao. Wang Donger tersenyum dan berkata, "Mengapa melihatku seperti ini?" Huo Yuhao terbatuk dengan canggung, dan berkata, "Aku hanya merasa sedikit aneh, mengapa kamu mencari Wang Qiwer?" Wang Donger berkata, "Saya minta maaf padanya. Saya telah menemukan jawabannya. Itu karena saya terlalu tidak percaya diri sehingga secara tidak sadar saya telah memusuhi dia. Tapi kali ini setelah Anda kembali, saya mengerti. Gadis ini terlihat baik, dengan kecantikan yang begitu alami, apa yang tidak bisa dipercaya. Kamu harus menjadi orang yang tidak percaya diri. Tidak mungkin Wang Qiwer mengikutimu." Jangan terima pukulan seperti itu," kata Huo Yuhao pahit. Namun, dari segi penampilan, dia tidak terlalu percaya diri. Setidaknya dibandingkan dengan Wang Donger dan Wang Qiwer. Wang Donger dengan percaya diri berkata, "Apakah saya salah? Jangan berdalih, itu kebenaran. Cepatlah berlatih, saya akan membantu Anda. Pulihkan segera. Sejujurnya, saya tidak ingin tinggal lebih lama di hutan Stardew ini sebentar." Setelah mengatakan ini, matanya memerah tanpa sadar, menatap Huo Yuhao dengan wajah lemah. Dia tidak bisa membantu tetapi membungkuk dan dengan lembut menekan kepelukannya. Giok Nefrite itu hangat dan harum, dan aroma samar gadis muda itu tiba-tiba memenuhi setiap sudut tubuh dan pikiran Huo Yuhao. Rasanya sangat menyenangkan bahwa seseorang peduli. Memeluk Wang Donger dengan erat, Huo Yuhao berbisik pelan. "Maafkan aku, Donger. Aku pasti tidak akan lagi membuatmu cemas." Wang Donger berbisik, "Dengan bakat dan kemampuanmu, kamu pasti akan menghadapi berbagai situasi berbahaya di masa depan. Kemampuan menentukan tanggung jawab. Aku tahu tidak ada cara untuk menghentikanmu melakukan sesuatu. Tapi aku juga bukan vas yang rapuh. Aku hanya berharap ketika kamu akan menghadapi bahaya, kamu juga akan membawaku dan membiarkan kita menghadapinya bersama, oke?" "Ya." Huo Yuhao setuju dengan lembut, meskipun dia merasa kemungkinan melakukannya tidak terlalu besar, tetapi dalam waktu yang hangat dia masih memilih kebohongan putih. Dia benar-benar tidak ingin dia sedikit sedih. Berlibur. Kultivasi Huo Yuhao telah pulih sepenuhnya, kecuali jiwa yang masih perlu diperbaiki, kemampuan lain telah kembali normal. Kecepatan pemulihan Wang Qiwer sama mencengangkan, bahkan lebih cepat dari Huo Yuhao. Keduanya sepertinya memiliki ketahanan yang kuat. Ketika Wang Qiwer berdiri di depan semua orang dengan tombak naga emas di tangan, semua orang memiliki ilusi, seolah-olah gadis ini tidak pernah terluka. Tidak peduli apakah lukanya benar-benar sembuh, setidaknya tidak lagi terlihat di permukaan. Setelah kam dibersihkan, tibalah waktunya untuk berangkat lagi. Sekarang hanya Li Yongyue dan Huo Yuhao yang perlu memasang cincin roh. Melihat Wang Qiwer lagi, Huo Yuhao menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Wang Qiwer tidak berekspresi, tetapi baginya sepertinya dia telah kehilangan rasa dingin sebelumnya, dan dia juga mengangguk. Kemudian dia berjalan ke depan antrian. "Qiwer, kamu berada di tengah. Cederamu," Zhang Lexuan berkata dengan ramah. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Saya ingin saya memimpin jalan. Saya akan lebih dekat dengan Anda." Meskipun dia masih bersikeras untuk terus maju, dia dapat mengatakan dari kata-katanya bahwa lukanya memang masih ada. Tidak sembuh. Formasi tetap tidak berubah, namun dengan tambahan Kai Meier yang duduk paling belakang, keseluruhan kekuatan tim ini menjadi lebih kuat. Di jalan lagi, Wang Qiwer masih di depan, tetapi kecepatannya jelas lebih lambat dari beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang mendesaknya. Mereka akan masuk jauh ke dalam zona campuran dan secara bertahap mendekati zona inti. Bukan hal yang buruk untuk memperlambat. Berbagi semangat Huo Yuhao juga dimulai, dengan tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk mengendalikan guru jiwa. Meskipun perjalanan ke hutan besar Stardew ini bisa dikatakan berbahaya,
melalui tindakan ini, kekuatan siswa halaman dalam ini telah diuji sepenuhnya. Tak perlu dikatakan, Zhang Lexuan dan Han Ruoruo, mereka sudah tua, dan mereka tidak seumuran dengan para sarjana dan saudari ini. Di antara yang lain, yang paling mempesona tidak diragukan lagi adalah Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Terlepas dari kekuatan yang ditunjukkan, Wang Qiwer tampaknya lebih kuat. Pada kenyataannya semua orang tahu bahwa tanpa deteksi mental Huo Yuhao, mereka akan kehilangan tenaga mereka. Misalnya, ketika menghadapi 3 bersaudara dari Zhongli, jika Huo Yuhao mempertaruhkan nyawanya dan mengambil 2 teroklat emas gelap kecil, situasi pada saat itu akan berubah secara drastis. Saat ini, kedua anak kecil itu juga ada di dalam tim. Namun, perlakuan mereka cukup baik. Huo Yuhao menggendong kedua beruang itu satu persatu. Anehnya, kedua beruang itu tertidur setelah makan cukup daging dan tidak bangun sampai pagi ini. Dan mereka benar-benar mendekati Huo Yuhao secara langsung, dan kemudian, seperti gurita, mereka memeluk pahanya dan menolak untuk melepaskannya. Mata kecil seperti kacang itu berdegup kencang, tapi mata mereka sangat kuat. Saat itu, semua orang mengira kedua beruang kecil ini menganggap Huo Yuhao sebagai ayah mereka. Dalam keputusasaan, Huo Yuhao harus memikul tanggung jawab merawat mereka dan menjadi ayah susu beruang sementara. Memegang tangan ini satu persatu, meski tidak lelah, itu benar-benar sebuah rintangan. Memegang 2 beruang kecil, bagaimana mungkin menggenggam tangan Wang Donger terasa nyaman. Rambut kedua beruang cakar terin emas tua masih hitam sekarang, tapi warna emas gelap samar mulai muncul di akar rambut. Kekuatan mereka hebat, tapi ketika mereka berada di pelukan Huo Yuhao, mereka sangat jujur. Keduanya berderit, tidak terlalu berat untuk dipegang. Lebih dalam lagi, keberuntungan mereka akhirnya datang, meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan makhluk roh di sepanjang jalan. Tetapi ada juga beberapa keberadaan yang kuat. Tapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu agresif, dan di bawah deteksi mental Huo Yuhao untuk sengaja menghindar, mereka tidak menemui banyak kesulitan di sepanjang jalan. Jalan kaki ini memakan waktu 3 jam, hingga mendekati tengah hari, semua orang berhenti untuk beristirahat. Wang Qiwer, yang memimpin, menjadi pucat lagi. Dia jelas masih jauh dari kondisi terbaiknya. Wang Donger berinisiatif untuk mengantarkan makanan kering yang dia dan Huo Yuhao bawa. Wang Qiwer tidak menolak, dan setelah beberapa gigitan, dia duduk bersila dan beristirahat. Huo Yuhao berdiri di tempat, mengamati tanaman di sekitarnya, dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Lihat apa? Kai Meier mendatanginya dengan senyuman di wajahnya. Huo Yuhao berkata, vegetasi di sini lebih padat dari sebelumnya, dan, seperti yang Anda lihat, tahunnya tidak boleh terlalu pendek. Ini lebih primitif daripada vegetasi di luar, dan itu benar-benar terpencil. Jika saya tidak salah, kita harus sangat dekat. Area inti Stardew Great Forest, kan? Kai Meier mengangguk penuh penghargaan, dan berkata, ya, kita sudah dekat dengan pinggiran area inti. Ke depan, kita akan memasuki area inti, yang merupakan area paling berbahaya di hutan besar Stardew. Bis, sesekali pergi ke area inti untuk berkeliaran. Jadi, Anda harus berhati-hati nanti. Qiwer mengambil jalan dengan sangat baik, dan lebih bahagia daripada yang saya harapkan untuk lebih dekat ke area inti. Anda lihat, ketegangan ini anggrek naga ular setidaknya berumur ribuan tahun. Jika berada di lingkaran luar, tidak mungkin muncul. Karena anggrek naga ular memiliki daya tarik yang fatal pada makhluk roh tingkat rendah. Seharusnya sudah dimakan sejak lama. Itu masih ada, yang membuktikan bahwa tidak ada yang membutuhkan mereka di sini, dan jiwa binatang yang membutuhkannya tidak berani memasuki area ini. Kelas di tempat secara alami jauh lebih baik daripada belajar keras. Huo Yuhao mendengarkan dan mengingat dengan cermat. Baginya, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Dia baru di ring kelima, dan dia tidak tahu berapa kali dia akan datang ke hutan besar Stardew di masa depan. Jika dia memahami area inti lebih awal,
itu pasti akan membantu keselamatannya di masa depan. Setelah makan, semua orang kecuali Wang Qiwer bergantian beristirahat. Untuk perjalanan berikutnya yang lebih sulit, kali ini waktu istirahat ekstra lama, 1,5 jam penuh, sehingga semua orang menyesuaikan diri dengan keadaan terbaiknya. Kai Meier memerintahkan untuk pergi ke jalan lagi. Pergi lebih dalam. Benar saja, perubahan vegetasi di sekitarnya secara bertahap menjadi jelas. Di antara beberapa pohon tua yang menjulang tinggi, bahkan karena tajuknya terlalu lebat, tetap terasa gelap. Nafas kehidupan di udara jelas menjadi kaya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas dunia di sini jauh lebih besar daripada dunia luar. Jika Anda dapat berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, bagi setiap guru jiwa, ini akan menjadi kondisi yang bagus untuk meningkatkan kultivasi Anda. Sayang sekali tidak ada yang memilih untuk berlatih di sini, itu terlalu berbahaya. Kecepatan Wang Qiwer menjadi lebih lambat, dan dia melihat tanaman di sekitarnya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Huo Yuhao memeluk 2 beruang cakar kecil berwarna emas gelap yang menakutkan, dan deteksi mentalnya selalu diaktifkan secara maksimal tanpa menggunakan Eye of Destiny. Wow! Seekor beruang cakar terin emas kecil menggosok lengannya, membuat suara centil, tidur dengan sangat manis. Huo Yuhao benar-benar tidak berdaya bagi 2 orang kecil ini. Dia bahkan pernah berpikir bahwa mereka bukanlah Dark Golden Deinonychus, tapi babi. Saat istirahat makan siang barusan, makanan yang dimakan kedua anak kecil itu hampir sama dengan jumlah semua orang yang hadir. Untungnya, saya membawakan mereka daging kera serigala olahan. Setelah makan dan minum, kedua pria kecil itu naik ke Huo Yuhao dengan cara yang tidak imajinatif, lalu meneteskan air liur dan tertidur. Dengan begitu, ada kemelekatan sebanyak yang Anda inginkan. Untungnya, air liur mereka tidak berbau. Jika tidak, saya takut bahkan Wang Donger tidak akan dekat dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga telah mengamati perubahan mereka, dan dia harus mengakui bahwa sama sekali tidak beruntung bahwa beruang telapak emas gelap dapat menjadi bagian dari spesies makhluk jiwa yang berdiri di puncak. Meskipun kedua anak kecil ini baru saja lahir, tingkat pertumbuhan mereka jauh melebihi kemampuan manusia. Pada hari seperti itu, nafas mereka menjadi lebih panjang dan mata mereka terbuka. Kekuatan tubuh terus meningkat. Selain itu, vitalitas besar dalam tubuh hampir seperti ledakan-ledakan yang menelurkan tubuh mereka. Menurut informasi Akademi Shrek, Dark Golden Deinonychus tumbuh paling cepat di tahun pertama setelah lahir, dan setelah 1 tahun, tubuh mereka bisa tumbuh hingga 2 meter. Memiliki efektivitas tempur yang cukup kuat. Kemudian memasuki periode dataran tinggi dan tingkat pertumbuhan mulai mendekati normal. Tetapi mereka adalah karnivora absolut, dan semakin kuat makhluk jiwa yang mereka makan, semakin bermanfaat bagi evolusi kemampuan mereka sendiri. Kemampuan menyerap vitalitas bahkan lebih kuat. Dalam banyak kasus, usia sebenarnya dari Dark Gold Direct Claw Bear dengan basis kultivasi 3000 tahun bahkan kurang dari 1000 tahun, karena mereka sering bergantung pada melahap makhluk roh lain untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tentu saja, premisnya adalah bahwa mereka tidak menemui keberadaan yang terlalu kuat. Jika tidak ada makhluk jiwa yang kuat yang akan membiarkan mereka tumbuh dewasa. Huo Yuhao tidak berpikir tentang bagaimana menghadapi 2 orang kecil ini di masa depan, biarkan mereka tinggal di Akademi Shrek. Mungkin mereka akan menjadi senjata rahasia Akademi Shrek di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah mereka harus cukup patuh. Setelah resmi memasuki kawasan inti, kedua beruang trinoklau emas tua kecil tidur lebih nyenyak. Jika induknya masih hidup, seharusnya ini habitat mereka, dan di sini mereka akan lebih nyaman. Dengan dibaptisnya vitalitas besar di area inti hutan besar Stardo, vitalitas kedua lelaki kecil ini juga meningkat lebih cepat. Jumlah monster jiwa di area inti tidak sebanyak yang ada di area campuran. Hampir semua monster jiwa di garis depan hutan besar Stardo dapat bertahan di area inti.
Kebanyakan dari mereka hidup sendiri atau sebagai satu kesatuan keluarga, karena kekuatan dan harga diri mereka sendiri, hanya sedikit yang hidup secara etnis. Beberapa makhluk jiwa yang sangat kuat akan membatasi wilayah mereka sendiri di area inti. Selama mereka berani memasuki wilayah mereka, apakah itu manusia atau makhluk jiwa, mereka akan dianggap sebagai musuh dan akan diserang dengan ganas oleh mereka. Oleh karena itu, kecuali makhluk roh yang percaya cukup kuat, makhluk roh lain jarang memasuki area inti. Kalau tidak, mudah dibunuh. Wang Qiwer terus memperdalam selama sekitar setengah jam dan kemudian mulai berputar. Alih-alih terus menembus area inti, dia malah bergerak ke samping. Luas zona inti jauh lebih kecil dibandingkan dengan zona campuran. Dengan kemampuan orang-orang seperti mereka, jika mereka berlari dengan semua kekuatan mereka dapat lari dari area inti ke tempat kejahatan besar paling lama dalam setengah hari. Tentu, ini hanya keberadaan teori, dan hanya ada dalam teori. Manusia yang berani mencoba semuanya menjadi nutrisi hutan ini. Raungan rendah terdengar dari kejauhan, dan Wang Qiwer segera berhenti, dengan tenang mendengarkan. Lokasi dari mana suara gemuruh ini berasal belum memasuki jangkauan deteksi mental Huo Yuhao. Jadi setiap orang tidak dapat melihatnya melalui berbagi spiritual. Segera setelah itu, ada tuet mencicit lainnya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, panggilan ini jauh lebih tajam. Setelah membuat beberapa perhitungan, Huo Yuhao berkata, 15 derajat ke kiri, sekitar 4 km sampai 5 km. Saat dia berbicara, raungan kedua makhluk roh itu mulai menjadi lebih sering, dan mereka menjadi semakin tidak sabar. Ada sedikit kegembiraan di mata Wang Qiwer, dan berkata, "Semoga berhasil, sepertinya kita telah menemukannya. Suara tajam itu adalah tujuan kita. Aku yakin aku mendengarnya dengan benar. Selain itu, sepertinya sedang bertarung dengan orang lain yang sangat kuat. Soul Beast bertarung. Kesempatan seperti itu sangat besar bagi kami." Zhang Lexuan berbalik dan menatap Kai Meier. Dengan bingkai, kepemimpinan tim secara alami akan berubah. Kai Meier berkata, "Jangan ingin mendekat, pertarungan mereka belum dimulai secara resmi. Tunggu sebentar, jangan sampai kamu tertangkap." Dengan itu, dia sudah berjalan ke depan tim, menghadap ke arah suara itu, menyipitkan matanya, mendengarkan dengan tenang. Boom! Pertempuran akhirnya dimulai. Bahkan jika jaraknya 4 atau 5 km, raungan keras masih terdengar jelas. Tetapi yang aneh adalah bahwa tingkat raungan ini tidak menyebabkan burung terbang. Soul Beast yang dapat hidup di area inti jelas bukan alasan dia bisa dengan mudah ditakuti. Boom, boom, boom. Serangkaian raungan terus berdering. Huo Yuhao melirik ke arah Wang Qiwer yang tidak jauh. Jika dia dan Wang Qiwer menggabungkan seni bela diri dan kemudian melewati mata takdir, dia seharusnya bisa mengamati jarak ini.